Halo, selamat siang teman-teman pojok UMKM, usaha mulut ke mulut. Wah, kali ini saya ada di Selat ya. Di Selat kalian nggak asing lagi, saya sama siapa aja di sini ya. Jadi kali ini saya lagi berada di Selat bersama Bento dari Milky Fun dan Deadpool. Ada juga dari Ajik Yoga, dari Baco ya. Baco, kita Baco, bagus mampir hari banget. ini di standnya Milky Fun ya. Milky Fun. Apa kabar nih kalian nih? Sehat selalu. Sehat selalu ya, Bento gimana? Bisnis lancar? Sebenarnya lancar. Lancar ya, harus lancar walaupun hujan-hujan gini. Kayaknya baru datang beliau dari mana? Dari Kelungkung tadi ya? Iya, dari Jakarta. Dari Jakarta. Dewi itu dari Jakarta. Kalau Baco gimana Dari nih? dari Tangerang. Tangerang. Wah, Ya, walaupun agak hujan tapi stok diperkirakan agak aman di minggu ini ya. Karena punyanya itu Ya. lagi tinggi. Kelapa lagi licin-licinnya hari ini. Semoga rezeki juga licin ya mengalir terus. Ya, bagi yang belum tahu mereka berdua silakan nih, boleh nih perkenalkan diri sama teman-teman sobat pojok UMKM nih. Silakan, Pak Bento. Kenalkan, nama saya Yuda Bintu, owner dari Milky Fun dan Deadpool. Lokasi gerainya ada di Selat, Jalan Raya Selat, Jalan Raya Baledan nomor 182 dan Jalan Raya Baledan nomor 128X. Selat Karangasem. XX itu ya kayak yang di sahabat. Offense berat link 182, 182, 128. Harus ya. Harus ada X-nya. Bahas ini. Ya. Jadi Haji Oke. Yoga. Perkenalkan ya teman-teman, saya di Yoga ya. Walaupun hari ini sudah tidak aji-aji ya, agak mudahan sedikit ya, sudah karena kumisnya sudah agak hilang. Saya owner dari Bagus Coconut atau Baco ya, yang bergerak di olahan kelapa muda ya teman-teman. Kalian bisa temui kita setiap Sabtu Minggu juga di Jauh 11 di acara Karangasem Market Pekan ya, bersama Milky Fun dan juga Pak Ketua. Itu kumisnya tuntutan korporat ya? Ya, ini karena tuntutan corporate ya teman-teman. Jadi brandingnya agak hilang sedikit ya. Ya, benar sekali nih teman-teman. Jadi kita ada lagi bersama Baco juga. Nanti kita tanya-tanya gimana sih pertama awal movementnya pertama nanti dengan Milky Fun juga. Jadi sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu nih bisa cek di sosial media mereka masing-masing ya. Ada di mana kalau Milky Fun? IG-nya, Kalau Milky Fun sosmednya. baru ya, Milky ID-nya baru berubah dari tanggal 1 kemarin jadi milkyfun.fnb. Oh, sebelumnya? Milky Fun es boba. Oh, ya. gitu. Kok dilupa bisa itu? Iya. Ada. Ini mancing-mancing nih. Oh, ya. gitu. Ada kendalanya. Ada Ada. banyak dagang boba mungkin. Ada movement baru ya. Oh, iya, gitu. ada movement 2026 baru. movement baru gitu. 2026 movement baru. Astongkara ada FNB-nya ya. Iya, food and beverage. Kalau baca ada sosmednya? Untuk sosmed kita di Instagram kita masih di @bagus_coconut ya. Bagus_coconut. Ya, benar. Oke. Karena berenglish agak gini ya, cocunutnya. Itu. Jadi kita bangsa pasangan juga mancanegara juga Astongkara. Oke, jadi percakapan kita pertama mungkin dari Bento sendiri ya, dari Milky Fun. Kenapa sih bisa bikin gerai Milky Fun, dari idenya itu dari mana itu? Kok bisa jadi Milky isi fun-nya? Kalau saya pribadi kan mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, saya bergelut di dunia clothing dan event. Oh ya, sebelumnya clothing ya. Ya, event clothing ada di festival-festival clothing. Kalau kenapa dan apanya mungkin di tahun 2017 sebelum Gunung Agung meletus itu kan ada event, kalau nggak salah Nongan Village Festival ya. Non Ya. Village. Festival yang pertama. Oh, yang pertama. Ketemu temen yang jualan boba yang mungkin dia pelopor ya. Chat time ya punyanya Oh, Aix, Chat Time. ya. Yang ke Karangasem dia investasi apa di luar Karangasem? Belum sebesar sekarang dia. Belum sebesar Tapi di sekarang. luar Karangasem. Ya, kayak open board kayak kita di sekarang tuh. Bukannya perusahaan besar tuh? Ya, kan Oh. sebelum besar. Ya, Oh, sebelum besar. sebelum besar. Iya, iya. Ketemu Caranya teman, marketing. ya. Ketemu teman di sana nyuruh jualan kayak persis dengan dia. Dikasih tahu lah suppliernya Jakarta. Kan berasanya agak jauh nih.
Dah itu wak jauh kena uli desa jauh aja sana ke Jakarta. Dah itu setelah konsul malam itu juga ada temen juga kebetulan F&B, kalau nggak salah apa namanya lupa ya, konsultasi coba agenda deh, coba searching materi lengkap ngungsi. Oh ya, erupsi waktu Erupsi ya, ngungsi 2017. ya ke pending jadinya balik lagi ngungsi 2018 akhir udah normal, habis buka normal bukalah gerai kecil dengan istri, modal pas-pasan, lumayan gede sih modalnya menurut saya. Pada waktu itu pada ya, waktu jadi itu keadaan gonjang-ganjing, bisnis semua fungsi nol, semua dinolkan waktu itu. Kalau- Bukanya di Selat. ya di Oh. toko lama di Oh, selatan di Polsek itu. Jalan Gunung Agung. Ya. Ya, Selat Utara Polsek. Nah itu buka dulu nggak mikirin nama, udah itu buka aja dulu karena jualannya minuman susu. persusuan lah. Siapa sih yang nggak suka susu deh? Aja suka susu. Gue sangat suka, apalagi di komen dengan kelapa itu ya. Mungkin rasanya natural sekali. Terus Ada temen paman datang ke Subagan, dia bawa minuman yang apa namanya ya, soda gembira. Soda Gembira. Ah. Happy Soda. Soda gembira. Coba Milky Fun ya. Buatin brandingnya itu Milky Fun. Ya itu jalan di day 1 tuh udah adalah penjualan. Buka toko dulu, nggak buka gerai, beda sebagai Oh, besar langsung- dulu baru langsung kecil. toko gitu. Langsung toko. Wih, faedah. Doko dulu baru gerai. Udah itu jalan. Nah, adalah omset lah. Naik omset sampai 2019 akhir event pertama. Itu paling berkesan tuh, jualan es 7.000. Coba bayangkan dapat 7 juta. Pakai cup kayak gini ya. Ya, Cup ini ya. tapi belum isi sablon kalau masalah. Oh, Tempelan masih stiker polosan ya, kayak stiker. teman-teman maaf nih ya, Benar. Apaan sih? yang masih merintis Oh, kan iya. pakai stiker gitu. Kita belum pakai sablon saat seperti Pewaris sekarang. yang masih merintis. Bingung juga gitu. Karena 2020 Covid kan di bulan Maret. Seumur hidup pertama kali nggak dapat jualan 7.000 Milky Fun pernah. 7.000. 7.000 sehari Masa sih? sehari 7.000 sehari? 7.000 rupiah 7.000 rupiah? Anjir. satu minuman. Hmm. Gue berpikir toko di Sudirman tutup. Oh ya, itu kan toko fashion. Ya passionnya Ya, tutup, clothing. toko Sudirman tutup. Dan itu bingung kan, gimana caranya nih? Sedangkan kredit gede, jalan, minta kompensasi kredit, nggak dikasih. Otomatis kan bayar sih, Iya. ya kan bayar, tabungan habis, sampai minus, dari tabungan habis, dari punya tabungan sampai minus. Dan itu barulah karena toko bajunya juga sepi. Berarti waktu itu tutup kan ya juga ya, sempat Iya. tutup ya. Berapa kali nih ganti brand nih? Ini Tokonya ganti brand apa newborn lagi apa gimana sih Newborn, konsepnya? newborn. Karena Yang dulu yang mananya terkenal kan Velet gitu, Veil Store gitu. Iya. Udah Ya, sampai Veil. ke Pica juga ya. Ya. Ke Pica ke Belum yang di Pica, Pangling. Oh, belum ikut Pica tahun itu. 2016 saya ingat kali Pel juga ikut di acara Buitan Film Festival ya Buetan bersama Fest. Benar, Nanti benar. Bewok juga ngisi acara juga di sana. Nah, dari sana juga kenal teman-teman. Jadi dua bisa orang ini. bisa dibilang juga ya peranakan besar di event juga jadinya Milky Fun. Sebenarnya Support to kayak support. perkembangannya, kalau kan seperti apa yang tak bilang kemarin, sukses itu menurut di versi yang pribadi itu adalah event, karena saya itu pribadi kan orang event, sering ada di event ya. Makanya kalau masalah sukses hidup tuh pokoknya kan bingung juga ya. Maaf dulu nih yang teman-teman yang punya konsep itu silakan. Kalau Milky Fun itu pernah penjualan tertinggi sehari itu sampai 45 juta, dalam satu bulan 50 juta itu pernah penjualan terkecil pun pernah ya. Habis itu kan sempat buka di Bandung, di Sudirman lagi, gara-gara memang nggak bisa jalan, memang nggak stuck dulu karena kredit jalan, otomatis
kalau buka toko kan nggak bisa ya. Hmm. Buka toko Ya. nggak bisa, jadinya kita mengecil nih perbanyak dengan modal pas-pasan. Modalnya itu kita hampir 25 jutaan biar bisa banyak buka cabang gitu. Ketika dapat jualan misalnya di Sudirman dapat jualan 10 juta, di sini dapat 10 juta dalam 1 bulan, dipotong HPP dan lain sebagainya, otomatis kan bisa mengcombine kredit yang menutup ini. Ya, ya. Karena saat itu terus terang saja gampang sekali menjadi karyawan, nggak kayak sekarang. Waktu itu ya. Waktu itu kan gampang nyari orang tuh buat kerja tuh gampang. Udah itu penjualan ada, tapi tidak setinggi waktu sebelum COVID dan sekarang. Jalan-jalan ditutup juga akhirnya sih. Kenapa ditutup pastinya itu kan Sudirman banyak yang DM tuh kenapa ditutup dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Kok rame ditutup gitu kan banyak yang bertanya. Ini untuk backup usaha yang lain berarti Ya tahun harus direlakan ya, dia satu harus tutup. direlakan. Karena nggak bisa jalan ya, istri pokoknya di toko di rumah. Sebenarnya belum rela waktu itu buka ini dulu, buka yang warung di Biau ini. Ketemu teman namanya Deana ya, halo Deana mungkin nonton. Ya, nah. Deana nonton, dia ngasih minjemin uang, dikasih satu monitor sama dia pokoknya sebelum tahun Saka berapa ya 2000 monitor PC ya PC PC ya. yang di toko itu Komputer ya PC kasih uang 27 juta secara cuma-cuma. Dia bukan keluarga, dia bukan orang terdekat, tapi dia sahabat SMA dulu. Oke. Ya dia ngasih uang 27 juta tak pakai buat ini Ji. Di tahun 2023 27 juta lumayan. Kalau sekarang masih nggak Kira-kira ada deh anak itu masih ada nggak yang pinjamin mau dong? benar. 27 juta dikasih minjam ditransfer, mungkin masih kayak bukti transfernya tak simpan ya. Nanti perbesar kalau bisa dicetak. Jadi tolak ukur aja, ingat Ya. ke belakang. Oh Ya. kalau stuck ingat ini lagi kreatif balcang support. Nah, sampai sekarang tak support juga. Dulu dia tim kru lah, keren, tapi dia mungkin ada bisnis mungkin sebelum kayak sekarang FB Pro nya dia dulu lebih pro dulu dah dia. Itu dah kadang-kadang kan rezeki belum tentu dengan cara apa yang susah juga. Tapi yang susah kan nyari temennya itu yang Ya. susah gitu. Kan pernah tak lihat rate gajinya tuh Ji. Kalau nanti dibilang lumayan gede lu ya. Sebelum ngetrenan FB Pro sekarang ini lah dia udah gede gajinya, udah di kontrak Facebook lah, live business. Gede lah. Dia bantu 27 juta dikasih uang cuma-cuma. Tak bilang proyeknya base itu udah di gini. Nah, yang penting cing nyidang jalan udah. Dikasih lah jalan buka ini. Ngabisin sekitar 30 juta kalau nggak salah. Produknya udah habis sih semuanya dari nol semua. Kan kayak dulu sisa stand itu udah habis lah. Dari nol buka ini. Nah, Songkare biasanya kan terkenalnya kalau Milkipan buka tempat baru pasti promo. Kita nggak promo aja. Itu enggak, tapi rame. Karena kenapa? Berarti UMKM berarti usaha mulut ke mulut. Tapi kan karena dulu sih dari dulu udah berkembang di barat, di selat. Iya. Buka di sini rame, Songkare nambah geprek juga, supplier datang ada juga. Kayak dibilang aja di waktu omongan sudah, ketika kita udah mulai agak naik pasti supplier datang. Ya. Si supplier datang dapat supplier bagus, dikasih ngebon lah. Jadi supplier udah percaya ya. Ya. Dia lihat branding juga. Udah itu mulai naik. Buka ini tahun 2023, 2024 ada bakal lagi 2024 kalau salah ya. 2024 bisa mengembalikan tokonya kembali. Ya, Songkare. Toko fashionnya kembali di sini ya, selat Ya. juga. Dengan sisa barang hampir 70 juta Kan moyong. yang sebelumnya kan buka juga di Sidemen. Tapi kan ngusir aja. Ngusir Waktu itu. isinya itu. Tapi Oke. udah berubah nama dia. Ya nambah. Nama. Ya karena kan sweepernya itu sebenarnya konsepan pop ya. Oh. Sebenarnya konsepan awalnya bangkrutnya itu sebenarnya ambisi sih. Terus terang aja ambisi karena kan tahun 2000 berapa ya habis BKPS tuh 2019 kalau nggak salah 2020 tuh kan ada kalau nggak salah event-event di Jawa Timur tuh Ya. teman-teman banyak ke sana gitu diajakin daftar udah lolos daftar produksi kan banyak tuh hampir berapa tuh 70-an juta lebih produksi tak habisin tabungannya
habis produksi COVID. Kan jadinya stuck tuh barangnya tuh. Iya. Ya, baru bisa kembali di 2024. 24 mainnya 4 tahunan ya. Wih, baru Tahunan. 24 ya. Jadi apa namanya, bisa dibilang bisnis clothing itu berjaya sebelum corona. Kalau bisa- Klimaksnya 2017 itu masih jaya. masih jaya clothingnya. Apa namanya, banyak sih kemunculan, mohon maaf ya, untuk kemunculan thrifting itu mulai bergeser dia. Pasarnya itu lebih ke thrifting banyak gitu. Jadi fashion lokal itu, usaha-usaha lokal distro itu ketimbun dia dengan skema datangnya thrifting ini kan gitu. Kalau yang pribadi, karena pernah ada di sebelum thrifting berasa. Sebelum thrifting ya, Sebelum sebelum thrifting. menjamurnya thrifting. Tapi gimana ya, kayak tak bilang kayak di fashion motor misalnya, ada yang di demen MS, ada yang demen PCX, terserah, tapi pasti ada yang dirugikan. Ya betul. Mungkin dalam 1 bulan dapat uang berapa, 25 juta itu penghasilan, pasti ada penurunannya. Tapi kayak sekarang kan digodok habis-habisan tuh sama teman-teman USS dan teman-teman Jakarta itu kan. Biar menyambut ke Bali. Ya lokal-lokalnya naik lagi, makanya semangat juga produksi kan. Memang seperti itu. Kalau saya lihat kan bisnis F&B, fashion itu memang bisnis basic dari dari dunia bisnis itu memang gejolaknya memang sangat keras ya. Ya. Karena hal yang basic kita pakai di kehidupan sehari-hari itu pasti daya saingnya juga tinggi. Makanya yang perlu kita bangun itu adalah inovasi aja sebenarnya. Inovasi ya. Sebenarnya sama aja, kita membutuhkan pakaian juga setiap hari, tapi inovasinya aja yang sekarang. Mungkin dulu inovasinya terkait dengan desain, terkait dengan kenyamanan, tapi sekarang udah bergeser dengan harga, mungkin karena memang faktor COVID yang kemarin itu juga sangat pengaruh ya Pengaruh dalam banget ya. situasi Jadi branding. 3 poin itu yang harus mungkin apa namanya, menjadi trigger: sandang, pangan, pakan. Iya. Kalau Aji kan pakan, kalau Bento di pakan, di pangan. Sebenarnya kalau tak dibilang gitu secara aja yang tadi itu benar Pakan dan ya. pangan sama nggak ya? Pangan, sandang, papan. Oh, papan gitu. Pangan apa Mas? Pangan itu makanan, sandang pakaian, papan itu rumah. Papan yang bentuk properti ya gitu. Ya. Mobil tapi Mas? Ya sama sebenarnya Kebutuhan. kebutuhan distribusi Mobil papan. mobil kayu. Jadi sampai sekarang ini Milky Fun ini udah berapa tahun nih, Pak Bento? Kemarin habis anniversary yang ke-7 ya. Woi, kemarin Udah tahun kelas 1 kemarin. ya, kelas 1 SD. Bulan apa itu? Tepatnya tanggal 31 sih, karena dulu Desember. ya kan karena dulu ingat waktu eventnya yang dibuat waktu akhir tahun berapa Ya, kan ajiknya ikut di sana. Waktu itu udah buka pertama apa aja? 2018 18 kalau nggak salah. Oh, itu Milky Fun pertama. yang pertama. Ya. Jadi Milky Fun juga rajin ya ikut support ke event-event juga, event musik, event apapun di sekolah-sekolah juga pasti selalu ada Milky Fun ya, terutama di area Selat juga. Ya. Ya ada faedah. Kira-kira apa istilahnya efeknya dari Milky Fun ikut serta selalu di event-event tertentu untuk terkait bisnisnya dulu. Nah, setengah bati je. Ya. Pastinya Selain Bati Bati ya. juga kan Selain Bati relasi, Relasi, cuci mungkin mata cuci. juga itu. jadi Nambah sarana follow. marketing juga. Mungkin seperti di event dua sekolah terdekat nih ya. Kayak di SMA 1 Selat sama di SLUA. Nggak pandang di SMA kemarin ini, contohnya event kemarin di SLUA Ya. ada 500 sekian murid. Ternyata 500 orang tuh nggak semua pernah belanja di sini. Ya. Padahal dekat. Padahal dekat. Dekat. Nah, jadinya kan kayak kita kan dengan menguasai pasar kata-kata gini kan nggak ada tuh, nggak bisa. Akhirnya baru tahu di acara Ya, kemarin. mungkin besoknya belanja ke sini. Ya, nah mungkin teman-teman juga di UMKM ya bisa ambil caranya juga seperti Milky Fun ya. Jangan takut kita mengeluarkan Keluarkan lebih lah. ya melakukan effort lebih untuk Promosi. mencari pasar-pasar baru ya. Nah itu sih. Kalau bilang promosi ya, kalau saya pribadi lebih condong masih kayak sistem clothing dulu untuk Milky-nya.
karena zaman clothing dulu tuh kan buat event mungkin Aji Bewa udah tahu sama Aji buat event sponsor banyak sekali kecilnya Kanggo dulu. Milkinya tak buat seperti itu juga, tapi kita nggak jor-joran sekali karena terhalang satu masih merintis juga, masih 7 tahun itu bukan waktu yang lama, itu masih kecil kita juga Kecil ya. karena setiap Masih hari TK, Iya. SD apa TK ya? SD lah. SD ya. mungkin kan kayak Kelas Baru satu. baru belajar membaca juga. Nah, sudah pelan-pelan. Ya. Jika tidak mungkin gede sekarang, kalau Benar. dibilang gede itu gimana juga bingung ya, Tergantung tergantung perspektif, ya. perspektif orang. Hmm. Kayak kemarin kan yang udah 7 tahun nggak pernah buat apa ya, kayak Aji kemarin kan dapat Ya. penghargaan, dapat menang lomba gitu. Dia nggak pernah ikut kayak gitu-gitu karena kenapa? Satu, kita bingung juga di inovasi berapa pasaran aja cuma ada perasa, ada taste-nya itu kita berbeda dari orang lain. Kenapa berbeda? Kalau kita sama, otomatis kan marketnya menyebar aja. Ya. Nggak bisa kita kuasai. Kayak minumannya ini dan milik susu-susuannya ini, kalau masalah rasa mungkin Sungkara lah, dia percaya sama customer sampai 7 tahun penjualannya Sungkara terus menaik gitu. Kalau inovasi mungkin kita lebih ke mengembangkan menu aja. Mengembangkan menu. Kalau inovasi mungkin collab bisa aja. Ya, Kolam itu bagus sih. ya. Collab mungkin. Itu lah benar. Inovasi pakai coconut itu Ya. mungkin akan Jadinya dicoba bagus. belum. Jadi minuman basic susu ini Milkipannya bukan yang pertama, tapi yang trennya. kalau di Jadi, Karangasem kayak ini dah contohnya. Ada Tapi yang support konsisten itu yang penting. Choco Banana. Ya. Kesukaanku nih dari awal buka Choco Milkipan. cheese. Dari di Sudirman. Kenapa di Sudirman? Karena dekat rumah saya. Asal di Gerai Sudirman pasti nyari ini. Choco cheese. Silakan aja, yoga minum juga. Ini juga Ada juga saya dimsumnya ya sama kentangnya juga. Ngomong-ngomong di Sudirman nggak kangen sama itu Siapa? yang jaga dulu? Oh yang jaga ya no, katanya sudah nikah. Sebenarnya kali karyawan nih. tolong ya jangan bahas masa lalu. Jadi apa nih Ji? Ji, kalau Pak Bido suka dukanya selama buka Milkipan nih yang menjadi duka lah dulu. Yang memang dalam keadaan down banget nih. Itu memang benar stuck sekali. Mungkin semua pernah males stuck, cuman mungkin stucknya berapa persen yang benar-benar hampir aduh udah nggak mau lagi lanjut dah gitu. Kalau yang pribadi kan aja udah tahu teman dari lama, agak ini ya, agak sedikit strong lah dikit. Pernah waktu COVID nih kita kemarin sampai penjualan bingung nyari uang pakai kreditan tuh sama istri, bingung gimana caranya. Itu aja sih. Kalau dibilang konsisten, Sungkara kita konsisten dengan konsepnya tuh, udah mohon maaf, konsepnya dari coloring gitu, pokoknya kita karena bisa ngambar kengken ke gaya gitu. Nah. Bisa nggak desain kengken ke gaya, nggak kita perpatokan kayak teman-teman, logonya ini harus paten, ini nggak, kita setahun tuh pasti berubah. Ya, ya. Yang penting namanya nggak berubah-ubah. Ya. Salah satu benang merahnya kan bisa desain, buka usaha seperti ini F&B, jadi lebih menarik deh jadinya. Buka usaha, desainnya bagus, jadi kan Oke. jadi nilai plus lah, poin plusnya. Ya. Terjual lah, itu brandingnya bagus, bukanya rajin juga kayak Ya. gitu. Kita tutup hanya nyepi aja sini. Ya. Serius hanya nyepi. Desanya ini karyawannya nyepi aja tutup sini. Banyak sih yang saya lihat kadang-kadang teman-teman yang memang basicnya di visual, apalagi di tahun ini ya sangat-sangat menjual sekali untuk AI itu dua Ya. aja. Oh, Jadi ayo. jadi kadang-kadang teman-teman di UMKM juga kadang harus punya basic itu sih ya, desain tuh. Canva itu bisa kok. Ya, apalagi sekarang sudah banyak Aku kan Power sekali. Ranger deh. Benar. Saya juga Canva Power juga. Ranger juga. Dan mungkin nih, tapi kita cari yang lebih yang kita kuasai aja. Yang penting tidak Jangan memaksa. ya, yang penting nilainya sama, apa yang kita nyamani di sana dan bisa menjual itu sih. Kalau nggak Jangan bisa merasa. buat, mending beli. Iya. Beli. Kalau nggak salah ke teman kita juga ya, Haji ya, Gus Bayu ya. Ada juga. Gus Bayu itu bagus. Juga bagus-bagus. Bagus desainnya, murah lagi. 100.000 sampai berapa ya untuk desain visual? Startnya. Desain apa namanya ya? Jadi kalau bisa kita kerjasama join, manfaatkan teman-teman sekitar dulu. Dan sama-sama enak. Dan sama-sama enak juga ya. Support lah katanya.
Jadi untuk sukanya gimana nih Pak Bento? Suka Selama Milky Fun berdiri, sukanya emang satu Mati. mati. Faedah berarti. cara bahasannya atau kapitalis nih Kapitalis. Kapitalis banget. mau nengkenan sih kapitalis 135 juta hilang bisa Iya harus gitu ya. petang Harus mah kembali makanya. kembali merangka melampaui hasil yang hilang itu. Jadi Iya. sukanya sejauh mana sih? Kalau sukanya sih kayak kayak di sini ya nggak ada sistem yang ngambil bulanan ya. Mungkin Ambil teman-teman bulanan itu siapa nih? mungkin di sini nih kan semua digaji nih Ki. Maksudnya sama karyawan? Iya karyawan Kok karyawan nggak ambil bulanan? karyawan ngambil Oh iya. kan pasti kan karyawan Iya. operasional kan pasti bulanan operasional itu bahkan harian ya harian senangnya nih ke kayak kemarin di 2026 di akhir tahun nih ke lihat oh ternyata dapatnya setahun segini loh itu sih karena kita nggak pernah ngambil per bulan makanya dari ini ke kenapa kan pasti bertanya man sing hidup nganggo pes itu terus sekarang saya kalau tiang pribadi nggak ngambil dari Milky Fun kita fokusnya di ngambilnya nih ke di event nah kayak kalau event kemarin nih ke kan kayak di jalur pensi konser musik nih ke kita ambil. Oke, jadi Milky Fun juga buka deh open booth setiap Sabtu Minggu di Iya. Barata Pakir Pekan. Jadi kalau jualan di Cup itu bisa dibilang eventan apa Event bagaimana? Berarti ngambil uangnya di sana juga gitu. ngambil soalnya di sana Modalnya, Iya. akomodasi, rekomendasi semua di sana itu. semua di sana Oke. kan mungkin teman-teman langsung karena bisa semua kayak gitu karena ini kan paling gampang hitung setahun ini Oh, paling hitungannya setahun ya bukan sebulan. Bukan. Setahun kan bulanan kan ada harian pemasukan harian otomatis digabung ada di sebulan. Nah, ini kita ditabung uangnya nih diambil operasional dalam 1 tahun itu berapa? Kan pasti kelihatan kan? Berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya, gaji operasional. Ya kan ketemu dia gajinya ya. Ketemu keuntungan. Nah, dari ini kan dapat SHU karyawan itu, dapat bonus. Ya. Nanti persentasenya nih kan tergantung sekarang ada target dari segini targetnya nih nanti di beberapa persentasenya kita kasih karyawan tapi juga teman-teman yang membantu kayak yang teman Mang D Niko yang bantu-bantu itu dikasih juga gitu. Berarti Nggak semua berarti buat dia. sistemnya di toko itu memang dihitung per tahun dia untuk membagi keuntungannya sama modalnya. Iya, Kalau yang di event baru hari itu selesai, hari itu keuntungan dibagi. Oke, bagus. Hitung-hitungannya bagus sih. Pantesan kita ngayumat. Iya, makanya kita juga harus belajar nih sekarang Kadang ada membeli kedai. gimana strateginya untuk masalah manajemen keuangan paling penting. Ya. Kalau strategi yang pribadi bingung juga bilangnya kayak gimana, ngasih taunya kayak gimana. Karena terus terang saja kalau masalah finansial uang itu yang agak cukup goroh juga ya. Itu kadang bares sing gitu loh. Loyal lah, tapi pada tempatnya. Ya. Artinya misalnya mungkin dapat uang berapa nih ke kita pasti yang ngelola uang untuk eventnya nih ke istri. Dia buat catatan sendiri nanti yang nih ke misalnya uang bensin, uang apa-apa makan dan lain sebagainya nih ke dia yang bagi gitu. Kalau dibilang kok bisa kayak gitu loh. Wih, kita pengalaman minus 135 juta aja. Ya. Berarti ketat dia kencangan sabuk berarti ya. Ya. Berarti Ya. uang istri adalah uang suami adalah uang istri adalah Bukan uang suami, bukan uang suami. Bukan, bukan. Tapi istri digaji dia. Oh gitu. Istri digaji untuk event itu yang enggak. Yang bantu istri jadi. Ya, hampir sama sih. Hampir sama sih kayak Pak. Manajemen Barcelona juga seperti itu. Sama ya. Ya. Makanya dompetnya dia lebih banyak ketimbang Emang sih banyak ambil kegiatan di luar, misalnya order dari konveksi ini ke, ya konveksinya nih lah dipakai untuk hidup juga. Ya. Jadi untuk Milky Fun sendiri apa nih harapannya dari Pak Bento sendiri Untuk dari dalam Milky Fun dan untuk keluar Milky Fun harapannya seperti apa sih untuk ke kalau depan yang dan saat pribadi ini? harapannya untuk Milky Fun ini yang penting tidak stagnan aja, tetap ada perubahan dalam waktu setahun. Ini kan misalnya makin tahun ini ada proyekan ini, nah sumbernya berhasil, tahun depan pun ada proyekan lain dan ide-ide baru. Ide inovasi movementnya yang penting movement aja ada ya. Kita ada sih ide kayak yang kita bilang kemarin nih ketika udah proyekan yang tempat tinggal nih selesai,
mau ada bocoran gitu, kalau ada tempat milik Ivan yang baru juga ada sih. Kalau bisa ke kota dan fashion Pak. Bisa di-spill dikit di mana kira-kira? Warna tagline dia jangan hidup di desa. Jangan hidup- Jangan mendagang di desa. Slow bisa seperti ini. Slow apa nih? Slow relax Slow aja, relax. Ini Ada sih nanti planning ke depannya apa nih Pak Bintu? buat nanya juga nih, termasuk rumah makan apa enggak ya? Kalau kan ada makanan kan kayak F&B itu kan, mungkin ada spesial ayam lah, biar bisa juga dapat sertifikat halal gitu kan. Oh, iya, Artinya iya, semua pasti. semua umat makhluk ciptaannya Kayaknya bisa makan. udah seperti itu ya. Jadi tujuannya Tempatnya sama, bagus. udah semua satu yang pasti sudah tujuannya untuk faedah ya Bisa nampung namanya, gini juga sih, finansial meningkat. bisa nampung produk UMKM kayak teman-teman yang punya kemasan tuh lah. Nah, bagus tuh bagus. Kan mungkin kan bisa pakai susu aja. Iya, Kan ada benar, 1000-an nih, kalau kita di sini kan ada susu 1000-an, susah sekali nyari kan, kita dipakai susu, kita bayar cash dulu gitu. Yang penting nggak sering aja dipakein susu mereka. Nah. Biasanya yang kacang itu terus kacang terus udah jumlahnya 20.000 mereka kacang pakai bayar. Oh, tak terima aja. Kalau bagus, kalau packingnya bagus, Ulang lagi bisa kayaknya. bisa kan? Oke, jadi kesimpulannya untuk Milky Fine sendiri yang penting ada movementnya juga. Harapannya ya kalau bisa membuat gerai di kota nanti biar kayak dulu itu gampang cari produk Kan udah ada Milky di Fine gini, gitu. ya, udah ada di Karangasem akhir pekan. Ya, biar bisa tiap hari itu. Biar bisa saya nganggur tiap hari. Pak ada anggur itu. Oke, terima kasih Pak Bedo dari Milky Fun. Habis ini kita tanya-tanya sama Cik Yoga nih. Cik Yoga, sudah siap ditanya-tanya? Siap. Nanti kami Selalu berdua yang siap. nanya-nanya Iya, ini. siap. Bacu, sebelum Bacu Bagus Coconut. Bagus Coconut itu gimana sih pertamanya punya brand dan bisnis seperti itu? Apa sih Bagus Coconut itu? Ya. Nah, jadi Bagus Coconut itu kita coba rilis di tahun 2023 ya. Dulu kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan rokok ya. Nah, jadi di sana saya mempelajari caranya sales yang baik dan juga strategi sales yang benar. Jadi coba-coba jadinya resign di tahun 2023 itu. Sebelumnya 2023 sih. 2023. Nah, jadi Bisa dulu deh. resign dulu. Jadi sebelum resign memang udah mengkonsepkan dulu. Oh itu. Nah, sambil di toko juga lihat produk apa sih yang bisa kita lokasikan nih di toko-toko swalayan. Nah, itu targetnya pertama, toko-toko swalayan. Jadi karena kita tahu sekarang gaya hidupnya itu semakin praktis ya. Jadi saya coba kemas nih minuman apa yang basic, terutama dari daerah Karangasem. Nah, dari daerah Karangasem tuh saya terpikirkan karena lingkungannya banyak pohon kelapa. Hey, Nah, nyur melambai. ya benar. Jadi Asalnya basic pedahan lagi. oh, karena situasinya juga karena juga kebetulan suka juga dengan Ada benang merah. olahan. Ya benar. Saya Untung kok. Hah? Maaf Ji, Ah. untung yang diambil kelapanya aja. ya. Mungkin nggak organik gitu. Nah, mungkin satu saya enggak pernah percaya kebetulan, tapi saya percaya itu jalannya bagus di sana gitu loh. Jadi ketika dulu juga lingkungan mendukung juga, terus juga gaya hidup juga sekarang orang-orang semakin mencari yang lebih bisa menyehatkan seperti itu. Jadi saya coba kemas nih dengan kepraktisan orang bisa menjangkau produknya seperti itu. Jadi Bagus Coconut itu lahir dari sebuah solusi sebenarnya. Solusi ya. Iya. Solusi biar minum gampang. Minum gampang. Jadi juga dengan varian yang natural, ada yang memang tanpa tambahan. Tapi ada juga banyak orang menilainya sebuah kekurangan, tapi saya itu mengambilnya jadi sebuah kelebihan sih dari daya tahannya. Nah, itu kalau sekarang kan banyak yang masih dengan tambahan pengawet ya. Nah, itu dengan produk yang natural itu yang bikin produk ini semakin banyak kelebihannya sih sebenarnya. Cuman tinggal kita edukasi aja cara mengkonsumsi dan juga daya tahannya seperti apa. Nah, itu terkait dengan produk Bagus Coconut lahir 2023 dengan sebuah solusi kepraktisan gitu sih. Nambah habit baru untuk masyarakat. Benar. 2023 itu masih berbentuk apa tuh, naruh nitip apa? Yang pertama karena kita
merintis pelan-pelan ya, seperti Pak Bento tadi bilang ya, karena kita mau sebuah akar bisnis itu kita tahu dulu dari mana sih masalahnya. Gini Ji, kan artinya udah lokalan kan udah main Ji, untuk minimarket lokalan dengan kemasan sekarang. Kan ada nih ke produk nasional, Hydro Coco kan hampir sama kan dengan ajinya. Mungkin ada nggak kepikiran untuk buat produk kayak gitu biar bisa go nasional Ya. siapa tahu kan nanti pabriknya gede pabriknya gede artinya kan mendatangkan karyawan banyak Ya. juga mungkin kan itu harapan dari pemerintah Ya. juga nih gimana aja ya mungkin ada plan ke sana ya. Sebenarnya kita dari roadmap yang kita buat memang di awal membentuk Bagus Coconut ini memang untuk produk yang go nasional itu memang ada. Cuman kita tidak akan main di ranah produk di toko lagi gitu. Jadi fokusnya ke nasional ya. ya fokusnya di nasional. Kita tuh sebenarnya pengen konsepnya sebagai franchise. Nah, franchise contohnya seperti sekarang di Milkipan ya. Jadi kita lihat karena kalau kita membasickan diri di daerah untuk produksi, otomatis kualitasnya pasti akan terganggu juga karena dengan cara distribusi yang panjang itu juga pengaruh. Tapi kita pernah coba riset ketika kita dampingin produk Hydro Coco yang ada di showcase dengan Bagus Coconut ya, memang customer tuh zaman sekarang tuh lebih memilih yang dia kelihatan sebagai produk yang natural seperti itu ya, ketimbang yang memang terbungkus dan juga mungkin kemungkinan ya ada bahan tambahannya di sana itu. Makanya kita tidak mau mengurangi kualitas dengan bahan pengawet atau yang lainnya ya. Makanya kita pengen tuh customer kedepannya itu misalkan sekarang kita targetkan di Singaraja nih untuk bisa dikonsumsi juga di sana teman-teman di sana. Kita coba bawa konsepnya itu sebagai franchise. Nah, jadi kelapanya memang kita backup dari sana juga, Singaraja juga, produksinya di sana, yang menikmati juga di sana. Produksinya dari sini. Nah, kita pun pengennya juga kalau memang di sana SDM-nya memenuhi, kita rekrut yang di sana. Gitu. Makanya konsepnya di awal setiap daerah punya kelapanya masing-masing loh, beda-beda loh rasanya. Itu setiap di daerah, anggapan di Karangasem aja, beda rasanya kelapa yang ada di daerah pegunungan dan juga daerah pesisir. Itu dari segi rasa, ada yang lebih bersoda, ada yang lebih plain rasanya. Itu jadi ketika dikonsumsi, dulu pernah saya punya pengalaman punya customer dari daerah pesisir ya, dia sudah biasa memang konsumsi air kelapa setiap hari karena dia olahragawan. Jadi dia coba kelapa yang plain itu dia nggak suka. Dia pengennya yang agak bersoda sedikit, walaupun dia kelapa muda, tapi memang ada sodanya. Sama kayak tadi kelapa Panan Wangi itu, kadang memang belum basic kita di sini, kultur kita bukan itu, karena memang itu didatangkan dari luar, terutama di Thailand dulu, itu yang dikembangkan. Makanya kita coba dalam taste yang kultur yang tempatnya di mana, kulturnya seperti apa, itu yang pengen kita kembangkan di sana gitu. Makanya kalau go nasionalnya ya pastinya dengan produk yang paling atas itu tadi. Go ekspornya dengan Kokopit misalkan atau Kokopluber dan lain sebagainya. Itu. Jadi apa nih membedakan? Maksudnya kelapa yang pinggir daerah pesisir ya, pantai, ya, sama yang di gunung. beda. Yang kalau di pesisir, Kalau yang daerah pesisir itu cenderung agak bersoda dia. gitu. Itu. Jadi saya juga sering konsultasi sama petani ya. Kok beda nih rasa kelapa yang ada di pesisir ini, terutama yang daerah pesisir yang dekat memang benar-benar pantai ya. Itu. Di bibir pantai Bibir berarti. pantai. Jadi lebih bersoda dia. Kayak di Candidasio itu kan. Ya, itu. Ketimbang yang di gunung itu ya. Lebih masuk angin dia. Jadi Kelapa masuk kayaknya sih dari Terlalu capek deh gitu. kayaknya kebanyakan party dah dia. Kelapanya kebanyakan party karena sudah daerah Cundasu sudah ada banyak sekali. Kalau yang di gunung Di gunung Iya. itu Lebih agak slow ya. slow. lebih Ya. slow. Jangan Lebih ya, karena Pak Desa jangan Karena- hidup di desa. tidak slow and relax Slow. ya. Itu. Berarti kalau Bagus Coconut sendiri pakai kelapa yang mana nih? Nah, jadi
untuk kelapa di Bagus Coconut kita memang combine ya dengan segi rasa. Jadi kita sudah riset yang kelapa yang pas itu memang benar-benar yang cocok untuk di Bagus Coconut itu yang daerah pegunungan sih, tidak terlalu bersoda. Karena kadang yang bersoda itu yang bikin cepat daya tahannya cepat gini apa? Kalau kita di Bali itu masam lah. Oh, lebih engal masem. Ya, Engal boyok. ya sama aja kayak minum tua kan. Kalau tuanya didiamin kan cepat masam ya. Makanya harus segera ada. Gitu tapi sebenarnya. Gitu. Ya. Kan untuk apa namanya ekspornya ya? Mungkin tidak, Ya, mungkin tidak. Kan semisal lagi kayak Bali Food Industry ya, Ya, kadang kan ya. ya. Industri ya. Kan dia Untuk mainnya proses-prosesnya. Mungkin kan beliau juga ngasih tapi ini ke petani. Ya, ya, ya. Apa namanya ini bibit. Bibit. Mungkin ya kalau Bagus Coconut itu membuat lahan. Ah, itu sangat Seperti di Thailand ya kan? ya, ya, ya. Itu sangat mungkin ya, itu sangat mungkin. Memang kalau dianggap cita-cita paling besar itu ya pasti kita dari akarnya sendiri kita punya, karena memang kita bisa istilahnya memantau terus kualitasnya. Itu sangat mungkin Pak Yuda, tapi ya kembali kita pastinya harus berstrategi dan juga perjalanan panjang lah. Makanya gimana caranya yang step by stepnya harus terlewati dulu. Kadang-kadang kan teman-teman pengennya langsung ada di atas saja gitu tanpa melihat prosesnya. Nah, juga salah satu hari ini saya datang ke sini juga sharing-sharing juga bersama Milky Fund ya terkait dengan sistem operasi yang sudah terjalani di sini dengan manajemen kerja yang bagus ya sampai bertahan 7 tahun sampai saat ini. Itulah kita tidak memungkiri, kita juga perlu adanya sharing kepada teman-teman ya, harus selalu terbuka dalam suatu pekerjaan. Nah, itulah makanya kalau ke depan Astumkare bisa sangat, yang paling penting itu sebenarnya sekarang adalah kolaborasi sih. Kolaborasi Ya. benar banget deh. Itu Satu sama lain kita harus bergandengan Benar, tangan. benar. Kalau batinnya kawan di Dijan. Jadi untuk Baco ini sendiri udah berapa tahun nih, Cek? ya 2023. 2023 ya baru 3 tahun lah, baru sangat-sangat 3 tahun ya. muda. Jadi Haji Yoga sendiri ini juga apa namanya ya? Instruktur ya, bisa dibilang apa ya? Ya. Instruktur Instruktur ya, entrepreneur lah. entrepreneur ya, Ya. di salah satu sekolah pariwisata. Ya, Di Candi Dase. dipercayai lah. Karena Jadi ngapain aja di sana aja? ketika 6 bulan produk ini jalan ya, adalah kesempatan lah dikasih dari salah satu instansi sekolah pariwisata ya yang ada di Cendase. Bapaknya ini kan sekolah di sana juga. Dia kita lihat alumni ya, gimana Sekolah Bapak. Mona lu, Mona. Mona aja, Mona saya dari. Jadi di Monak pun saya juga memberikan sedikit sharing lah, tidak banyak sih ilmu yang saya punya ya, tapi kalau ada ilmu yang bisa di-sharing ya di sana lah tempatnya, di Monak, terhadap adik-adik atau teman-teman yang ingin menjadi seorang entrepreneur ya gitu. Kan kebanyakan kadang-kadang yang berangkat ke kapal itu memang mencari modal ya mereka di sana. Nah, yang tugasnya untuk istilahnya memberikan power lagi ya, ketokan lagi dari modal ke ya, luar. Sudah sugih, udah faedah baru bikin usaha di banyak kampung gitu. sendiri. Dan juga kan mencari pengalaman apa yang bisa dijual seperti yang di luar negeri bisa dibawa ke Bali. Jadi untuk Baco sendiri udah berapa toko ini di apa namanya? Sellernya ya. konsinyasi lah istilahnya. Konsinyasinya Ya. udah berapa tempat nih? Kalau untuk di Karangasem sendiri ya sudah ada sekitar 15 toko yang kita. Oh, Nah, lumayan. 15 toko, ada yang kecil juga, ada yang warung kecil juga. Nah, di Denpasar itu kita mainnya masih reseller di sana. Diputus. Ya, beli putus. Jadi teman-teman di Denpasar yang jadi reseller kita sudah dari awal tahun 2023 itu memang kita konsepkan seperti itu biar lebih fleksibel lah jalannya. Maksudnya beli putus itu dia beli Langsung. sejumlah berapa? Ya, langsung dibayar. langsung bayar. Langsung Berarti mereka. dia yang membesarkan brand populer. Ya, terima kasih juga sama Berarti teman-teman dia yang reseller. beli, dia putus, dia yang membesarkan brand aja gitu. Ya, Tapi makanya harganya lebih murah dia harganya lebih murah. Ya. ketimbang pasti. semisal konsinyasi nih Hmm. kalau nggak salah nih Ya, ya.
kan misalnya bagus coconut di tip di tip kan di Ya. toko misalnya di Krisama kan misal dia ngasih harga 7.000 ya. Kalau yang beli putus itu 6.000 bisa dikasih. Karena ya, Tapi Aji kan diuntungkan dengan branding dia kan. iya Tetap pasti. dia dipakai. Iya. Itu tapi kan branding bagus coconut ini yang juga mempengaruhi trust orang yang beli gitu. Ya. Ya, ketimbang mereka Tapi kalau yang beli putus itu apa namanya komunikasinya jelek ke Ya. gini, Aji juga yang kena jadi. nah itu makanya kan dari awal kita sudah Tapi kan udah produknya yang berbicara bagus ya. Ya, Ya. maksudnya ada miss lah, ada human error pasti, dari sana pasti. misalnya dijamin berapa hari pasti baru dia ingat saking sibuknya gitu. Ya. Customer komplain, Ya. oh ini kayak gini bagus coconutnya ini. Nah, Ya gitu kan Aji kena juga. ya benar. Ya Jadi suatu momen lah pasti ada risiko. benar. Kita ambil resiko itu karena memang kita tahu dari resiko itulah kita bisa belajar kan. Oke, jadi menarik banget nih percakapan kita tentang baco juga. Banyak yang bisa digali nih, jadi teman-teman yang apa namanya yang punya usaha kelapa juga bisa dicontek juga tips dan sarannya juga untuk mengelola kelapa itu sendiri. Jadi kalian harus berebut kelapa, harus berebut supplier nih. Padahal sekarang kan udah masuk musim penghujan, jadi apa-apa musim susah. berpengaruh ya. Pasti musimnya. Kalau yang di sini berpengaruh musim hujan aja kan. Musim Iya, hujan ya. karena kita mainnya di apalagi kelapa ya kalau sudah SDM-nya sudah tidak bisa manjat wah pastinya di sana problem kita ya. Harus pernah trouble-nya di tukang panjat berarti. Tahun pertama itu sangat berpengaruh sekali karena kita belum punya banyak supplier ya. Kadang-kadang kalau orang Bali pun di hari raya tertentu itu mereka nggak mau seperti sekarang ya tempat di hari ini kadang Kliwon ya. Nah itu tukang panjatnya misalkan orang Jawa nih ya yang dari daerah di negara mereka fine-fine aja itu masalah itu tapi yang punya lahannya kadang-kadang nggak ngasih memberikan. Kok bisa nggak memberikan? Nah karena Kan memang udah- kepercayaan dari Karena hari raya. Hari karena raya. Kepercayaan mereka gini kalau nanti hari raya itu tidak boleh ada beraktivitas lah. musiban gitu. Ya. Oke, gitu. Itu indahnya ya. Kalau masalah tapi secara tidak langsung produknya dibuat petaksu jadi iya langsung ada Ya di Bali ya ya, itulah di Bali. itulah kita siasati dengan caranya membuat stok yang bagus. Ya, manajemen stoknya sih yang penting. Iya. kurang bagus coconut gitu ngebut Nah, sekali kayak Kurang kurang fokus fokus ya, ya. kurang fokus. Kayaknya kehausan ya dia. Jadi sepanjang perjalanan bagus coconut ini apa sih suka dukanya dari Baco sendiri? Sukanya deh dulu deh. Nanti Kalau- kita duka bareng-bareng aja. Kalau sukanya sih sekarang itu sudah banyak istilahnya membangun habit yang menyehatkan lah Ya. bagi masyarakat Karangasem terutama. Saya juga nggak expect lah ketika jalan bagus corner sampai saat ini dan juga dikasih kesempatan di Karangasem akhir pekan ya untuk berjualan di sana. Sebenarnya tujuan di sana kan untuk biar bisa promo Promosi. dan juga marketing ya untuk branding bagus coconut ini. Tapi ketika belum pun terjun di Karangasem akhir pekan, masyarakat Karangasem udah tahu duluan itu bagus coconut dari beberapa toko yang kita konsinyasi Iya, gitu. iya. Jadi kita kadang-kadang review juga ke teman-teman yang sudah membeli. Terutama kita sebutkan teman-teman yang sudah konsumsi bagus coconut itu adalah keluarga Baco. Ya, Keluarga Baco. keluarga Baco. Oh, Itu karena kita tahu ketika kita memperlakukan mereka sebagai keluarga, kita pun juga memperlakukan mereka sebagai di ranah kesehatannya mereka seperti keluarga. Itu sih yang kita selalu bisa sama sehat sering sama-sama. dokter sama ibu bupati nggak ya guys Oh iya sih. Nah, jadi itu dah makanya kita nggak expect juga teman-teman ataupun keluarga Baco ini sudah habitnya sudah ingin menyehatkan diri, Ya. terutama ibu-ibu ya. Memang beda pangsa pasar kita di Bagus Coconut dengan teman-teman yang lain seperti Milky Fun ya. Milky Fun kan masih ke ranah anak muda dan juga yang memang suka minuman boba gitu. Susu memang anak muda banget lah. Tapi kita memang ke ibu-ibu ya, terus juga bapak-bapak yang pengen
menyehatkan diri, olahraga gitu. Yang pengen minum praktis ya tanpa harus beli, Ya, tanpa harus manjat. ya kita pernah Udah soalnya praktis. kita pernah jalan-jalan nih ke salah satu tempat Car Free Day ya di pasar ya. Itu kita riset dulu di sana. Wah, ternyata yang butiran pun mereka suka nih dibawa kemana-mana ketika lari, apalagi yang bisa kemasan. dikemas gitu loh. Yang butiran dibawa kemana-mana. Iya, ketika mereka Masih wool itu. iya masih utuh itu kita pernah lihat kelapa mulung ya. Kelapa mulung kan agak kecil lah bentuknya. Mereka Oh, tuh tinggal diingin pipet. ya gitu diisi maksudnya. pipet dan juga mereka bawa masih lari, posisinya lari gitu. Makanya kita lucu nih. Wah, Lucu ya. ketika itu jatuh gimana, kan rugi itu loh. Apalagi Jatuh, sampahnya dibuang sampahnya sembarangan. dibuang, terus juga ribet. Nah itu makanya kita coba, wah ini peluang, solusinya nih kita coba gali di sini. Itu sih kita dari hasil riset kita membuat ke mereka Membuat, pang mana mungkin tes pasar. gitu loh. Sama ya. Berarti bisa dibilang Bacu ini harus risetnya itu langsung Ya langsung B2B. ya B2B, Ya, B2B. jadinya ada mengeluarkan kita dari dana pribadi untuk Ya pasti, merasakan gitu. pasti. Apa sih yang memang masyarakat senang gitu ya. Sama seperti perjalanan dari Milkipan dan juga sweeper Deadpool ya, pasti ada posisi-posisi kita down di sana. Nah jadi kadang-kadang down itu yang bikin cara kita berpikirnya lebih lagi ada tangga yang baru lah untuk naik gitu. Jadi untuk dukanya sendiri dari Bacu ini Ya apa yang pernah dirasakan gitu. kalau dukanya pastinya terkait dengan supply ya. Kadang kita Di saat permintaan lagi banyak-banyaknya benar Kayak kemarin itu kan sampai Iya. nggak jualan. ketika sampai jalan sampai telat juga pernah. jadi memang target market Bagus Governance ini kita bertahap lah. Jadi tidak mau istilahnya, karena memang ini bahannya fresh ya, kita pun tidak mau menjual yang memang kita stok lama itu. Berapapun kita riset, misalkan 300 botol atau 400 botol setiap minggunya, ya kita coba di tahun ini stabil dulu seperti itu. Tahun depan karena kita melihat pasar makin naik ya kita pastilah itu. Nah dukanya sih banyak ya, terutama masalah supply kelapa ya. Kadang-kadang kita tuh karena memang istilahnya tanda kutip knowledge kita atau ilmu kita masih belum di sanalah, kadang supply-nya produk bahan bakunya yang jelek kita kasih, yang sudah berhari-hari gitu diselipin beberapa. Kadang itu karena per ton-tonnya ya ini betul, diselipin barangkali benar. berapa. Nah itulah kadang-kadang dukanya di sana. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita udah punya ilmu, itu yang kita pakai. Jadi tim produksinya juga selalu mengecek kalau memang ada yang kita lihat memang sudah berciri-cirikan lama, itu kita sisihkan ya, sisihin. Jadi sisihin itu pun kita masih bisa produksi, itu menjadi beberapa produk yang memang bisa panjang lagi umurnya gitu. Atau ya kalau memang tidak bisa sekali kita pasti konsumsi lah. Tidak bisa, pokoknya kita harus menjaga kualitasnya. Oke Cik, mungkin ada tipsnya mungkin Cik, gimana menurut Aceh sendiri dari Bacu Bogor, tips buat fresh to air kelapa itu gimana nih Cik? Ya yang jelas tipsnya harus dari segi kualitas kelapa juga ya. Dari segi kualitas kelapa kita selalu cek ya, dari supplier pun kadang-kadang kita mendapatkan supply yang ketumpuk ya dengan stok yang lama. Nah jadi kita harus benar-benar cek itu dalam segi tampilan kelapa itu tidak menghitam dia. Nah jadi kalau sudah menghitam beberapa Sabut kelapanya kan mau serabut kelapanya dan juga ada tangkainya itu menghitam, itu berarti udah lumayan lama ya lah. Itu jadi kita juga masih belajar ya teman-teman. Jadi itu pun kebentuk dalam segi waktu juga teman-teman. Jadi karena Bagus Coconut concernnya memang di proses kualitas ya. Jadi kita itu yang kita jual ketimbang kompetitor. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya produk dari olahan kelapa kemasan ini. Kita bukan yang pertama, tapi kita yang terbaik. yang ingin yang terbaik untuk menjaga kualitasnya gitu. terbaik. Dapat Ya. kemarin juara berapa sih? Ya itu Sudah besar. apresiasi dari pemerintah Oh, gitu, iya. ya.
kita sih sebenarnya nggak expect juga dapat kehormatan juara itu. Jadi teman-teman yang lain pun banyak sekali sebenarnya inovasi yang lebih bagus ketimbang Bagus Coconut ya, tapi saya apresiasi juga pemerintah bisa melihat sedikitnya perjuangan Bagus Coconut lah. Ya, betul. Jadi spill sedikit sih gimana tuh mekanisme. Kemarin kan Pak Jo kan ikut lomba juga. Ya. Lomba apa sih itu? Nah, kemarin sebenarnya lomba itu terkait dengan inovasi dari segi pertanian ya, kelautan dan perikanan. Jadi Bagus Coconut itu karena memang kita membackup supply dari kelapa yang dari daerah kita, terutamanya di Manggis ya. Itu kita dengan presentasi yang saya jelaskan kemarin, sebenarnya goalsnya ke depan itu dari Bagus Coconut memang yang konsepkan dari awal kita coba gimana sih market yang paling besar ketika kita sudah ada di ranah kelapa ini. Nah ternyata produk yang paling bisa menjual keluar itu adalah limbahnya ternyata gitu. Nah itu limbahnya karena memang batok yang gitu-gitu ya, Bisa pakai kokopit nih. kokopi bar, tapi saya berpikir gini, ketika kita Kokomat. jadi itu ketika kita bisa menjual keluar itu kan pasti daya serapnya lebih tinggi lah. Ya. Tapi saya berpikir gimana sih caranya biar kita itu dari paling bawah kita bisa serap. Nah muncullah ide untuk minuman kemasan ini dulu, karena ketika sudah dikemas otomatis kita punya limbahnya secara gratis nih, nggak beli lagi. Limbahnya sekarang udah diproses. Nah, untuk limbahnya saat ini kita memang belum proses untuk menjadi kokopit. Nah, kendala kemarin juga terkait dengan pendanaan sih itu. Nah, jadi kita utarakan juga di lomba kemarin terhadap Ini ada 25.000 cukup. Nah, kita coba Jangan 50, nah, jangan 50. dengan podcast ini ya. Mudah-mudahan ada Ayo merapat teman-teman investor. ya. Investor merapat, kita bikin mesin. Harga Kita tidak masalah, yang penting sebenarnya murah. teman-teman di Karangasem Akhir Pekan sudah semua punya basic untuk menjual ya. Apalagi yang muda-muda ya, jadi ya tahu sekarang daya digitalnya semakin tinggi ya. Nah kita coba collab lah di sana gitu loh. Teman-teman punya skill di sana, kita punya konsep untuk produk yang seperti ini, kita collab untuk menjual nanti. Nah itu jadi yang harapkan bisa dibantu juga dari segi pemerintah untuk mempermudah regulasinya, terutama yang sudah mendukung kita dari awal itu Pak Yan Sadiada ya di Skoperindag yang sudah sangat membina para UMKM yang saat ini sudah banyak perkembangannya. Nah itu. Terima kasih. Nah itu jadi kita di backup juga dari beberapa daerah juga biar tetap ada produksinya juga. Nah Kalau luar pulau ya? di luar pulau enggak, kita pernah nyoba ya teman-teman. Jadi kita pernah nyoba dari Banyuwangi ya, kita ngambil stoknya, kita nyoba. Setelahnya itulah tahun-tahun pertama itu dalam situasi riset. Jadi kita nyoba yang datang dari Banyuwangi, terutama itu yang kemarin kelapa Pandanwangi. Ya, saya tawarin benar. Kelapa Pandanwangi. Nah, jadi Tadi berhasil dan Pandanwangi. jadi ada aroma Pandanwangi itu serius. Jadi sekarang sudah ada di teman-teman di ujung yang sudah budidaya itu. Memang sih Aromanya bagus. aromanya seperti Pandanwangi ya. Jadi tapi khusus untuk di Bagus Coconut kita belum bisa membackup supply dari Pandanwangi itu karena memang taste-nya lumayan berbeda kalau di combine sama yang lokal gitu. Jadi kita dari segi stok kita memang saat ini sudah aman lah dengan backupan supplier yang. Berarti tidak ada terkendala ya selama produksi sampai sekarang ya. Setungkara kita sudah tidak. Keterlambatan ya. Mungkin ya sedikit keterlambatan Panas ya. paling sore dia. Iya benar. Nah, jadi karena kita ikut serta juga di Karangasem Akhir Pekan, kebetulan Bagus Coconut karena produksinya fresh terus ya. Setiap kita jual itu memang hari itu diproduksi. Jadi keterlambatan itulah membuat kita istilahnya dalam segi produktivitas harus lumayan panjang waktunya. Hari itu produksi Ya, dan hari itu habis ya. Setungkara ya. Minggu Ya, jarang kali jualannya. Jadi Untuk gini kelapa itu kan riskan ya, modalnya nggak bisa bertahan lama. Kalau produksi di Bagus Coconut ini berapa lama durasi lah jangka waktunya lah dari yang memang produksi sampai
ke penjual lagi tuh. Ya, dijual Sampai lagi. bisa di Berapa lama? Apakah bisa harian? dikonsumsi. Ya. Nah, untuk di Bagus Coconut sih karena memang kita sudah riset beberapa tahun ya, dari jangka waktu kelapa datang dan juga sudah diproduksi sampai bisa dikonsumsi itu, kita riset paling bagus itu adalah hari ini datang kelapa atau dipetik, kalau bisa hari ini pun langsung diproduksi gitu. Tapi bisa jangka waktunya minimal 1 hari harus diproduksi. Itu. Dari Kalau dari kelapa baru turun, kalau dari kelapa baru turun, dinepin. ya 1 hari minimal. Oh, yang penting belum Maksimal lah, maksimal. diungkagin Ya, apa sih dipotong. dipotong? Ya, itu Oh. maksimal 1 hari kalau kita supply di toko. Karena supply di toko itu kan agar waktu durasi konsumsinya panjang, kita harus sesuaikan dengan kondisi stok di toko. Misalkan hari Kamis sudah ada retur, hari Rabu kita harus sudah ready stok kelapa. Nah itu kalau memang dikonsumsi untuk acara-acara hajatan itu kita masih bisa membackup dalam waktu 2 hari, stok kelapa itu masih ready gitu. Artinya cukup bisa dibilang ini durasinya singkat ya, Singkat. karena fresh. Ya, Karena kan tidak pakai pengawet. ya benar. Kalau Itulah pakai pengawet plusnya. beda lagi. Ya, itu urusannya. plusnya kita. Karena kita semisal gini kan barangnya kan fresh gitu. ya, Semisal datang dari supplier 1 ton gitu kan. ya. 1 ton produksiannya semisalnya nggak ada event gitu kan, Ya. habisnya semisal Ya. 100, sisa seandainya lagi 10 kan. Hmm. Berapa lama masih utuh bertahannya nih kayaknya? Kalau kelapa utuhnya. Iya. Kalau kelapa utuh itu ya, jadi ini juga cerita-cerita dari petani juga kita jadikan bahan riset kita. Nah, kalau misalkan dari petani itu masih utuh, dia dalam bentuk masih di tangkainya, ya, itu seminggu bertahan. Oke, jadi bisa dipromoin sedikit ya, di mana bisa beli bakso Bagus Ya. Coconut ini? Di mana aja sih bisa di Karangasem, entah di luar Karangasem? Ya, untuk saat ini teman-teman yang memang ada di daerah kota Karangasem, Amlapura ya, kalian bisa setiap harinya itu membeli di toko Mawarsari ya, yang ada di Sebagang itu. Nah, Yang paling terdekat ya di yang kota paling Karangasem. terdekat di Mawarsari. Mawarsari. Jadi teman-teman di Cendase juga, beberapa toko di Cendase juga ada, yang di Manggis, Padang Bayi, dan juga sekitaran di Desa Manggis juga. Paling jauh nih Cik, di mana Pernah. penginapannya, tempat naruh sellernya? Ya, kalau reseller kita di Denpasar itu paling jauh tuh ya di daerah Sesetan. Oh, paling jauh dari Pasar Daerah Selatan. Sesetan. Nah, kita juga pengennya tahun depan juga pasti merana ke kita sebenarnya pengennya regulasinya ini sebenarnya harus kita cari lagi terkait dengan BP POM dan juga Nah, produk itu juga halal. Kemarin kan sempat juga disinggung sama Pak Ya. Abid kita Ya. buat merealisasikan haki, satu ya. haki Ya. sertifikasi halal itu, apakah Bacu sudah mengarah ke sana? Ya. Nah, untuk haki sendiri sih sudah di lock untuk regulasi hakinya, karena kemarin sudah kita daftarkan, sudah di lock sama tim Brida, Brida pusat sudah terdaftar, tapi tinggal nunggu Kapan keluar? ya kapan keluar, karena memang prosesnya agak lama, setahunan katanya. Tapi itu sudah di lock. kemarin kan sempat ada perubahan nama ya, Ya, dari ya. Bagus Coconut. Ya. Itu memang karena sudah ada itu. Ya, jadi kemarin kita sempat konsultasi juga, karena memang ada produk yang menggunakan nama Bago S itu ya, Bago S itu. Jadi kita juga dari awal memang agak keliru ya, karena tidak mempatenkan secara cepat gitu. Tapi jangan khawatir, walaupun brandingnya sekarang Baco atau memang tetap Bagus Coconut di belakangnya itu, tapi produknya dan kualitasnya tetap sama. Tetap Gitu. sama. Tetap. Perubahan nama Perubahan dipersingkat. Ya. Sebenarnya nggak mirip-mirip amat ya, namanya Ya. Bagus Coconut dan Bagoes kan Ya, juga. itu. Cuma ada tambahan huruf aja dari Tapi hasilnya. itu karena produknya sih nggak sama ya, tapi produk mereka tuh minuman salah. Minuman salah. Bago S salah kan, tapi kita ikuti regulasi karena memang beliau yang duluan pakai Bago S itu, Ya. jadi kita rubah lah. Tapi teman-teman juga sudah, keluarga Baco sudah tahu Oh, Sikatan nama Baco sebut itu. gininya, nama apa ya?
namanya customernya keluarga Baco. Keluarga baca family. Karena kita pengen seperti kita berkeluarga pun kita menjaga Keluarga. keluarga itu pasti terkait dengan kesehatannya nomor satu lah. Kalau Melki Pan, sobat Melki gitu. Sobat Milky. Karena kan anak-anak muda. Kalau si Sam warga-wargi. Warga-wargi. Sobat Milky. Jadi selain produk es kelapa apa aja nih, Cik? Dari olahan kelapa, Kelapa. satu biji kelapa itu. Ya. Nah, untuk saat ini kita sudah punya beberapa produk ya turunan dari kelapa muda. Yang pertama itu air kelapa kemasan. Nah, airnya aja air kelapa murni, pure coconut water. Kita punya beberapa ukuran, ada yang 250 ml, 500 ml dan 1 liter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah varian kita es kelapa kita namain di sana minuman klasik lah istilahnya. Itu Originalnya? ada ya originalnya. Ada dalam es kelapa itu ada air kelapa murni dan juga parutan daging kelapa dan dengan beberapa tambahan bahan tradisional lah seperti gula Bali, asam Jawa, itu ada beberapa varian. Dan juga yang saat ini juga sudah sudah diminati juga ada jelly kelapa. Jeli kelapa. Jelly kelapa. Jeli kelapa. Jadi buat Jadi homemade semua ya, ya. homemade semua. Jadi udah ada Homemade semua ya. Nggak mungkin merambah ke lawar kelungah itu, Cik. Nah, itu kadang-kadang kan masih kemarin lucunya gini. Cocok sih. Ada karena memang saya suka juga masak ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau memang banyak dapatin kelapa yang bisa dipakai lawar itu, kelungah itu kita olah. Nah, adalah kemarin minat nih beberapa warung. Nah, kenapa sih kelungah ini nggak dibungkus-bungkus terus ditaruh di warung-warung, itu bisa sudah dirajang lah istilahnya, sudah dipakein, memang sudah tinggal Berarti diolah. kalau namanya kelungahnya ini ke dagingnya diambil bukan? Nah, kalau kelungah kan sedikit lah isi daging istilahnya, Nggak dipakai dingin. nggak dipakai, tinggal air aja itu. Oh, nyari airnya. Ya, air. Jadi kelungahnya ke depan mungkin itu kalau memang banyak pasar-pasarnya dan juga dapat banyak. Kalau kita dapatnya cuma 5 kan ini lampu basir. Kalau dapat banyak bisa diproses juga itu kelungahnya. Kalau ada yang mau, teman-teman yang mau buat punya usaha makanan ya, nasi lawar gitu, kita bisa kerja. Nah, kemarin juga kita kerjasama sama UMKM lain terkait dengan pembuatan gini pepes palem. Pepes palem Ya, karena pepes palem itu kan menggunakan kelapa muda lah istilahnya, liklik lah istilahnya kalau Bali bilang, antara muda dan tua. Itu kita kalau memang banyak kita dapat itu kita langsung supply mereka. Jadi palem. Jadi banyak ya prosesnya, hasilnya dari satu biji kelapa Ya. itu bisa dimanfaatkan, dan juga untuk sampahnya itu kan bisa jadi Ya, limbahnya. bakar-bakaran tuh. Benar. Ya. Kita supply juga dulu. Tapi di tempat aja masih berupa Masih berupa batok. belum diolah itu. Ya, beberapa sih sudah diambil sama tetangga-tetangga yang produksi ayam bakar, babi guling, itu sempat diambil beberapa, tapi itulah karena produksi kita semakin banyak ya numpuk terus. Mereka mungkin pakainya cuma sedikit, kita produksi. Nah, karena terus numpuk inilah memang goalsnya dari awal biar bisa diekspor lah, diproduksi lagi. Mungkin di Manggis bisa collab dengan Pan Benye kan? Iya, kemarin kita sudah komunikasi sama pelambenya, tapi itu kadang dari serabut kelapa itu lain-lain kualitasnya untuk pembakaran babi guling gitu. Kadang mereka cuma pakai serabutnya aja, tidak isi batoknya dalamnya. Kadang batoknya kan membuat Sambuk ya? ya Pakai sambuk aja, sambuk karena kan stabil ya, stabil. Karena kalau isi batok dia ngangkat lagi apinya, turun lagi kalau sudah habis gitu. Kadang-kadang banyak kan pakai gini kayu bekas, karena kan panasnya stabil untuk pembakaran babi guling. Kayu mangga, kayu keren. Sebenarnya saya pengen collab sama teman-teman yang mau buat ayam panggang misalkan, atau urutan panggang gitu. Asapan. Misalkan Haji Bewo punya kan Haji Bewo suka masak nih, misalkan buat nih di rumah tungku kecil nih ayam panggang asap tuh,
tinggal by order gitu aja. Ya, Banyak ide tapi eksekusi nol udah pasti Kalau mau pada tetap- saya. Siap Kalau mau invest tetap- 20.000. Ya, teman-teman. Jadi harapannya dari Baco nih, Ya. untuk Baco sendiri ke dalam keluar tuh seperti apa sih harapan ke depan dan hari ini untuk seterusnya lah. Ya. Nah, harapan kami sih sesuai dengan route plan aja sih. Ketika sudah planning itu sudah step by stepnya sudah terjalani, ya kepuasan tersendiri lah. Sudah bisa istilahnya bekerja keras lah setiap harinya untuk membangun itu. Yang keluar sih harapan kami bisa yang tadi, karena kita tahu dengan kolaborasi itu sangat bisa mempercepat ya step by stepnya itu. Saya ingin teman-teman juga kalau memang berminat mengembangkan sama-sama. Ini brand bukan untuk istilahnya pribadi saya aja, tapi ketika brand ini sudah jalan otomatis ada efek ke petaninya juga, efek ke tenaga kerjanya juga itu. Walaupun saya sebagai owner, tapi nanti hasilnya kan pasti kita bisa collab Ya, juga. lebih bagus seperti itu ya, Ya. kita bersinergi bersama. Apapun nanti hasilnya pasti kita mengingat yang terbaik ya. Ya, Nah, terakhir dari kalian berdua nih, dari Pak Bintu dan juga Haji Kokonat, harapannya untuk UMKM lokal Karangasem nih kayak gimana sih, seperti apa yang memang kalian pelajari dari dulu UMKM sekarang di Karangasem nih bagaimana dan harapannya ke depan gimana? Dari Pak Bintu dah dulu. Kalau yang pribadi untuk harapan untuk UMKM, jalan aja dulu. Jalan ya, Jalan pandangan aja, ya. Pak Bintu tuh, nah, UMKM ini seperti apa nih sekarang? Ya. Oh, kalau UMKM gimana? Pandangan Pak Bintu terhadap UMKM yang sekarang ini, karena kan Pak Bintu sendiri kan melewati beberapa fase ini dari tahun-tahun 7 tahun nih yang untuk 2025-2026 sekarang ini, karena kan UMKM ini sedikit demi sedikit sudah menjamur. Contoh misalkan dagang dimsum banyak rame gitu, artinya mohon maaf bukan terkesan FOMO, cuman memang jalan rezekinya di sana. Cuma kan semakin banyak memang bagus menjadi pilihan, cuma kan nanti kan kualitas yang berbicara. Jadi penilaian lah menurut Pak Bintu sendiri UMKM sekarang tuh di Karangasem lah lokalnya seperti gimana? Kalau masalah UMKM menjamur itu bagus juga ya, kan membantu satu untuk cuan ya, untuk kehidupan keluarga ya. Ya, di depan keluarga sendiri. Ya, kedua karena dengan saking banyaknya UMKM yang berkembang itu kan otomatis yang sama ini kan pasti memikirkan satu produknya yang terbaik buat dia. Nanti untuk bertahan lama atau tidaknya ini kembali juga ke taste rasa, ke kualitas produk, dan mungkin promosi sih ya. Nah, lebih banyak promosi mungkin ya ada teman-teman Ya. UMKM. Jadi jangan takut untuk branding ya, ataupun mengeluarkan kocek yang agak lebih sedikit, tapi ujung-ujungnya kan kembali ke kita gitu. Tapi juga hati-hati juga kalian lihat-lihat juga ya, mungkin lihat eventnya kayak gimana, Oke, bisa strateginya disorder juga dipelajari dulu kan seperti itu. main aja deh untuk teman-teman UMKM yang baru merintis, mungkin main aja dulu. Artinya nih ke pasarnya kan otomatis kita kan tidak tahu di misal di Sudirman, di Subagan, kita kan nggak tahu di Subagan aja gitu loh. Nah, mungkin ikut event dulu biar tahu kan, kayak kita kan anggota dari Karangasem akhir pekan, kan adalah kesempatan untuk promosi kayak dan lain-lain sebagainya. Ya, jalan aja dulu. Jalan aja dulu ya. Jalan aja dulu, nanti kalau udah tahu suka dukanya dulu biar tahu kan nanti bisa pasang strategi kayak gimana. Ya, Lihat event juga tawang event kos agak sehubungan, mending jangan lah ikut ya, jangan ikut, jangan dipaksa itu Ya, sih. kayak gitu sih ya, yang penting berani tampil aja dulu ya, jalani aja, coba aja dulu gitu. Kalau bisa agak beda lah. Ya, yang agak Mungkin beda. agak beda. Dan satu hal juga harus punya produk originalnya juga ya, Ya. sebagai mencerminkan siapa kita. Maksudnya brand ini, oh yang ditonjolkan ini gitu. Pokoknya biar ada satu aja minimal tuh, satu minimal produk autentiknya masing-masing UMKM. Kalau dari Haji Kokonat gimana nih? Nah, untuk teman-teman UMKM ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah konsistensi ya. Nah itu tadi Pak Bintu sudah spill terkait dengan jalan aja dulu,
Tapi ketika sudah jalan, yang pastinya harus konsisten dalam berbagai hal, terutama dalam segi produk itu apa yang kalian jual itu harus konsisten terus. Nah, yang kedua juga terkait dengan branding itu sangat penting sebenarnya teman-teman. Ya, contoh saja kita sebagai manusia dilahirkan pasti dikasih nama ya. Nah, ketika teman-teman UMKM ini tidak membranding, ya paling banter personal brandingnya dulu ya. Jati dirinya dia sebagai pedagang itu seperti apa sih? Jadi itu yang bikin customer itu semakin dekat.